Tahajud bukan hanya ibadah malam. Tahajud adalah jalan rahasia para nabi, para wali, dan para manusia pilihan. Tahajud adalah saat Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Ini janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Sahabat, keajaiban tahajud sendiri yakini. 1. Waktu yang paling Allah cintai. Di antara 24 jam dalam sehari, ada satu waktu yang disebut sebagai waktu emas. Waktu di mana langit terbuka dan doa meresat tanpa penghalang. Itulah waktu tahajud. Pada waktu itu, hati paling tenang, dunia paling sunyi, malaikat turun, dosa dihapus, permintaan diijabah. 2. Doa yang jarang ditolak. Banyak ulama berkata, kalau engkau ingin doamu mustajab, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Karena saat itu, Allah benar-benar mengundang hambanya, mintalah kepadaku. 3. Penolong di masa sulit. Tahajud adalah saat engkau mengadu, "Ya Allah, berat hidupku. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku tidak kuat." Dan Allah menjawab, "Aku bersamamu." Banyak orang sukses yang diam-diam menjaga tahajud, karena siapapun yang menjaga tahajud akan Allah berikan kekuatan batin dan kemudahan hidup. Tahajud dan pintu sukses adalah: 1. Menenangkan hati yang gundah. Sukses tidak datang dari pikiran yang kacau. Tahajud membersihkan hati, menghapus gelisah, dan menguatkan mental. 2. Membuka pintu rizki. Bukan hanya usaha yang membuka rizki, tapi ketundukan kepada Allah lah yang membuka rizki terbesar. Tahajud menjadikan seseorang lebih disiplin, lebih kuat, lebih jernih pikirannya, lebih mudah mengambil keputusan, lebih dijaga dari kesalahan. 3. Dilancarkan segala urusan. Siapa yang menjaga tahajud, akan Allah mudahkan urusannya, baik urusan kerja, keluarga, rizki, maupun kehidupan sosial. Dijauhkan dari kesempitan hidup. Tahajud mengangkat kesempitan, menghapus jalan buntu, dan menghadirkan solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Janji Allah itu benar. Saudaraku, seringkali kita ragu dengan doa kita. Kita bertanya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Saya sudah sholat, tapi kok belum berubah? Ingatlah, Allah tidak pernah membohongi hambanya. 1. Allah tahu waktu terbaik. Yang kita minta boleh jadi belum waktunya. Allah ingin kita lebih siap, lebih kuat, lebih matang. 2. Allah menyiapkan yang lebih baik. Terkadang Allah tidak memberi yang kita minta karena Dia menyiapkan sesuatu yang lebih besar. 3. Allah ingin mendengar kita terus berdoa. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang disimpan, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti dengan kebaikan lain. Tapi tidak ada doa yang sia-sia. 4. Tahajud menunjukkan kesungguhan kita. Tahajud adalah bukti bahwa kita tidak menggantungkan diri pada manusia. Kita kembali kepada pemilik segala solusi. Cara memulai tahajud. 1. Tidak perlu panjang. Bangun 10 menit saja sudah cukup. 2 rakaat pun sudah sangat besar nilainya. 2. Niat sebelum tidur. Niat itu seperti alarm rohani. Kalau kita niat kuat, Allah bangunkan. 3. Jangan merasa harus sempurna. Yang penting mulai, walau ngantuk, walau belum hafal banyak doa. 3. Konsisten sedikit demi sedikit. Lebih baik 2 rakaat tapi rutin, daripada panjang tapi hanya sesekali. Doa-doa dalam tahajud. Doa meminta pertolongan. Ya Allah,
Mudahkan urusan hidupku, keluargaku, pekerjaanku, masa depanku. Doa minta rezeki. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Doa minta ketenangan. Ya Allah, tenangkan hatiku dari kegelisahan yang aku sendiri tidak mampu hilangkan. Doa minta kekuatan. Ya Allah, kuatkan langkahku dalam menjalani hidup. Doa minta ampunan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa orang tuaku, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ada beberapa kisah yang dapat kita kutip. 1. Kisah orang bangkrut yang bangkit lewat tahajud. Dia kehilangan pekerjaan, utang menumpuk, keluarganya terpuruk, tapi dia mulai tahajud setiap hari. Perubahan tidak instan, tapi pelan-pelan usahanya bangkit. Peluang datang, jalan terbuka, dan dia berkata, "Yang mengubah hidup saya bukan usaha saya saja, tapi tahajud." 2. Kisah pelajar yang sulit belajar. Nilai turun, stres, bingung. Dia mulai tahajud, meminta ketenangan. Dalam beberapa minggu, fokusnya meningkat, hafalan mudah masuk, dan hasilnya berubah. 3. Kisah rumah tangga yang retak. Tahajud melunakkan hati yang keras, memperbaiki komunikasi, dan menghapus ego. Jika kamu ingin sukses, bangunlah malam hari. Jika kamu ingin dimudahkan, bangunlah malam hari. Jika kamu ingin rezeki lancar, bangunlah malam hari. Jika kamu ingin dipeluk ketenangan, bangunlah malam hari. Sahabat, tahajud melatih kita untuk ikhlas. Ikhlas itu sulit, sangat sulit. Karena ia menuntut kita melakukan sesuatu tanpa ingin dilihat manusia, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dihargai. Dan tahajud terjadi di saat tidak ada yang menonton, tidak ada yang memuji, tidak ada yang tahu, hanya ada engkau dan Allah. Inilah ibadah yang murni, ibadah yang membentuk hati yang besar. 1. Ikhlas membuat jiwa lebih ringan. Hati yang ikhlas tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa kepada manusia. Karena ia tahu, semua terjadi bukan karena manusia, tapi karena Allah. 2. Ikhlas membuat amal diterima. Sebanyak apapun ibadah seseorang, bila tidak ikhlas, maka kosong. Tapi yang sedikit namun ikhlas, nilainya besar di hadapan Allah. 3. Tahajud menumbuhkan ketabahan. Saat tahajud, engkau membuka semua isi hati. Engkau mengaku, mengadu, menangis, dan menyerahkan segalanya. Dari situlah lahir ketabahan. 4. Ikhlas membawa kedamaian hidup. Hidup yang penuh tekanan itu sering muncul karena kita ingin dipandang baik oleh manusia. Tahajud mengembalikan orientasi kita, hanya Allah tempat bergantung. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup ini penuh bahaya, cobaan, fitnah, dan gangguan yang tidak terlihat. Tahajud adalah perisai spiritual. 1. Dijaga dari masalah yang tidak terlihat. Ada musibah yang Allah jauhkan tanpa kita sadari. Ada bahaya yang dipalingkan tanpa kita tahu. Tahajud menjadi sebat perlindungan itu. 2. Menjaga keluarga dari keretakan. Rumah yang dipenuhi doa malam akan dijaga oleh malaikat. Amarah mereda, ketegangan hilang, hati dilembutkan. 3. Menguatkan dari godaan maksiat. Seseorang yang menjaga tahajud, hatinya akan sulit ditarik oleh maksiat. Karena setiap malam ia kembali kepada Allah. Tahajud tidak hanya mengubah takdir, ia mengubah dirimu sendiri. 1. Mengubah pola pikir. Saat kamu bangun malam dan sujud, ego perlahan hilang. Kamu menjadi lebih dewasa, lebih tenang, lebih jernih. 2. Mengubah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk tidak hilang dengan motivasi saja. Ia hilang dengan kehendak Allah
yang muncul melalui doa-doa malam. 3. Membangun disiplin hidup. Bangun malam adalah latihan kehendak. Saat kamu berhasil menguasai tidurmu, kamu berhasil menguasai hidupmu. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri. Orang yang dekat dengan Allah tidak mudah minder, tidak mudah takut, tidak mudah putus asa. Tahajud juga berperan sebagai terapi kehidupan, di mana tahajud adalah obat paling ampuh untuk berbagai luka batin. 1. Obat kegelisahan dan overthinking. Berapa banyak orang tidak bisa tidur karena pikirannya penuh masalah. Tahajud menenangkan. 2. Obat trauma dan luka emosional. Air mata dalam sujud adalah terapi jiwa yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. 3. Obat kesepian. Saat semua orang tidur, Allah mengajakmu bicara. 4. Obat rasa takut akan masa depan. Sujud yang panjang membuat hati yakin bahwa Allah sudah mengatur segalanya. Tahajud dan kebutuhan hidup modern. Di zaman yang modern, semua serba cepat, sibuk, bising. Kita perlu notifikasi, pekerjaan, target, dan tuntutan. Tahajud adalah titik hening di tengah kekacauan hidup. Reset mental. Seperti tombol refresh dalam hidup. Bangun dengan energi baru. Mengembalikan fokus. Dengan tahajud, kita kembali mengingat tujuan hidup. Mengurangi stres. Sujud di malam hari jauh lebih kuat daripada meditasi apapun. Menjaga kesehatan spiritual di era digital. Tahajud adalah grounding, mengembalikan kita ke bumi setelah seharian penuh distraksi. Tahajud dan harapan-harapan hidup adalah satu hal luar biasa tentang tahajud adalah Allah tidak pernah membiarkan seseorang menangis di sepertiga malam tanpa memberi hadiah di waktu yang tepat. Tahajud untuk mimpi yang besar. Ingin sukses bisnis, ingin naik jabatan, ingin kuliah tinggi, ingin rumah tangga bahagia. Letakkan semuanya di sajadah malam. Tahajud untuk melepaskan beban. Tahajud mengajarkan bahwa beban hidup bukan untuk dipikul sendirian. Tahajud untuk membuka pintu masa depan. Setiap sujud adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Sahabat, mulailah malam ini. Tidak perlu lama, tidak perlu banyak. Cukup 2 rakaat, cukup 5 menit. Tapi lakukan. Dan lihatlah bagaimana Allah mengubah hatimu, rezekimu, hidupmu, masa depanmu, dan pandanganmu terhadap dunia. Tahajud adalah hadiah, bukan beban. Siapa yang menjaganya, hidupnya dijaga oleh Allah. Sahabat, karena tahajud bukan hanya ibadah. Tahajud adalah rahasia hidup bahagia, rahasia hidup sukses, rahasia kedekatan dengan Allah. Mari kita tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menerima semua doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.